Halo, perkenalkan nama saya Lucia Mikusai dari program studi arsitektur. Tema yang saya ambil pada mata kuliah Pancasila yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan kasus yang saya kerjakan untuk ujian akhir semester pada hari ini yaitu ketegangan di Semenanjung Korea. Deskripsi singkat dari kasus ketegangan di Semenanjung Korea. Baik, akan saya jawab. Ketegangan di Semenanjung Korea kembali memuncak. Ini dipicu oleh tindakan Korea Utara mengusir 11 pejabat Korea Selatan dari kantor bersama zona industri Kaesong. Tindakan korut ini sebagai reaksi dari isi pidato Menteri Unifikasi Korsel Kim Han-jung yang mengatakan tanpa ada kemajuan dalam proses denuklirisasi Korea Utara akan mempersulit perluasan kompleks kerjasama industri antar Korea. Zona industri Kaesong terletak di utara perbatasan antar Korea. Tindakan sepihak Korea Utara ini belum berhenti. Hanya 1 hari setelah pengusiran, Korea Utara kembali mewujudkan masyarakat internasional dengan melakukan uji coba rudal di pantai barat negara itu. Apa penilaian positif dan juga penilaian negatif? Baik, akan saya jawab penilaian positif dan negatif terhadap kasus tersebut. Yang positif, pertama, kedua negara sudah mengembangkan energi nuklir dan rudal yang tentu saja sebagai pelindung negara dari ancaman luar. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dan ketahanan untuk mendukung pembangunan nasional dalam jangka waktu panjang. Negatifnya, jika konflik yang ditimbulkan tidak segera diselesaikan dalam waktu dekat, akan terjadi perang antar kedua negara yang bersangkutan. Yang kedua, letusan Gunung Baekdu di perbatasan Korea Utara dan Cina. Yang ketiga, ekonomi Korea Selatan terguncang. Yang keempat, ekspor terganggu. Apa argumentasi yang bisa diberikan? Akan saya jawab. Argumentasi positif yang pertama, pelindung negara dari ancaman luar. Seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan yang membalas ancaman dari Korea Utara dengan meluncurkan 3 rudal. Tindakan ini belum tentu benar, tetapi ini bisa membuktikan kalau Korea Selatan juga bisa melindungi negaranya dari ancaman rudal daripada pasrah saja dan menunggu korban jiwa yang berjatuhan kembali seperti peristiwa penembakan rudal pada 2017 yang menewaskan 4 orang. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik dengan nuklir sebagai sumber daya energi alternatif, yaitu baterai yang mempunyai ketahanan lebih dari 40 tahun. Menjaga kualitas dan kuantitas pangan berupa radiasi pangan agar terbebas dari mikroba pembusuk. Negatifnya, yang pertama, konflik yang memanas. Tentu saja akan menimbulkan perang, apalagi tindakan Korea Utara yang tidak saja menyerang Korea Selatan, tapi juga menyerang Jepang. Ditambah Korea Selatan yang membalas perbuatan Korea Utara dengan mengirimkan 3 rudal buatan Amerika. Yang kedua, sebelumnya pada tahun 2011, Korea Utara meminta bantuan peneliti untuk meneliti Gunung Baekdu. Pasalnya, terdapat aktivitas aneh pada gunung tersebut semenjak Korea Utara meluncurkan rudal balistik. Jika gunung ini sungguh-sungguh meletus, maka Korea Utara berada pada ambang kehancuran yang sebenarnya. Begitu pula dengan Cina, karena gunung tersebut berada di perbatasan antara Korea Utara dan juga Cina. Yang ketiga, hal ini dikarenakan uang yang dikeluarkan akan lebih berfokus ke ranah militer, seperti senjata dan juga rudal. Yang keempat, ekspor terganggu karena aktivitas militer. Harga pangan yang naik juga berdampak pada negara lain. Rekomendasi kasus yang bisa Anda berikan. Baik, akan saya jawab. Rekomendasi kasus yang bisa saya berikan, yang pertama, adanya komunikasi atau pertemuan antar pihak dari Korea Utara dan juga Korea Selatan membahas jalan damai dari kasus rudal ini dengan negosiasi bilateral. Yang kedua, saling membantu. Korea Utara membantu dengan kemampuan mereka tentang rudal, sedangkan Korea Selatan dengan pengetahuan mereka tentang teknologi, yaitu IT. Yang ketiga, membuat konser di Korea Utara dengan mendatangkan idol dari Korea Selatan seperti pada tahun 2018 sebagai konser persaudaraan antar Korea.
Yang keempat, tidak menambah pihak-pihak lain yang memanasi kedua belah pihak. Sekian dan terima kasih.